Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, melanjutkan Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai dengan 21. Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 21 dipersilahkan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengarlah suatu suara dari tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan bada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara semuanya, Wahyu pasal 19 ini memang menceritakan atau menunjukkan tentang akhir dari masa kesengsaraan, dan di mana Yesus itu memerintah atas umat pilihannya serta
membinasakan orang-orang fasik atau bangsa-bangsa fasik yang memberontak atau tidak mau percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudara, pada Wahyu pasal 19 ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perjamuan kawin anak domba di ayat 1 sampai 10, kemudian perjamuan Allah ayat 11 sampai dengan 21. Mengenai perjamuan kawin anak domba, kita bisa melihat di mana pasal ini diawali dengan pujian kepada Tuhan ya, di mana kita bisa melihat ada penyebutan haleluya secara beberapa kali, ada 4 kali ya, di ayat 1, kemudian ayat 3, ayat 4, dan ayat 6. Kita tahu haleluya adalah bahasa Ibrani ya, mengingat kalau di Perjanjian Baru itu kan menggunakan bahasa Yunani. Nah, di sini disebut bahasa Ibrani haleluya. Kita pasti tahu haleluya adalah berarti puji Tuhan, dari dua kata halal dan yah gitu ya. Halal itu artinya adalah pujian dan yah itu Yahweh atau Tuhan. Jadi puji Tuhan atau pujilah Tuhan. Ini memang menunjukkan bagaimana di surga itu memuji Tuhan, ya, memuji Allah yang benar, memuji Yesus yang memang layak untuk diagungkan. Dan sehingga kalau kita melihat di ayat 6 sampai 10 berikutnya itu bagaimana perjamuan kawin anak domba. Allah ditinggikan, Yesus ditinggikan atas segala umatnya. Ya, surga memuji Tuhan. Sebab kenapa? Karena Yesus itu memerintah umatnya, dan sebagai orang percaya atau pengantinnya sudah berpakaian lengkap ya. Ada puji-pujian kepada Tuhan Yesus, ini semacam kor pujian di surga gitu ya, kayak paduan suara di surga mengagungkan nama Tuhan Yesus. Nah, di situ ada pengantin ya, artinya tentu orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang berpakaian lengkap. Pakaiannya adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau kita baca tadi ya, ayatnya sudah kita baca, bagaimana pengantin ini berpakaian lengkap, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar di ayat 8 itu dari orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara, di sini pengantin telah siap sedia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Beberapa penafsir memang memberikan penjelasan bagaimana bahwa pengantin itu adalah gereja yang berada di surga ya, sebelum kedatangan Kristus ke bumi. Ya, ini menunjukkan memang bahwa gereja telah diangkat ke surga sebelum kedatangan Kristus, yang kalau kita lihat dilukiskan di ayat 11 sampai 21 nanti kita akan bahas ya. Hal ini ada beberapa alasan tentunya, karena pengantin itu telah berpakaian lengkap dan siap di surga untuk perjamuan kawin anak domba. Demikian memang kalau kita melihat ya, gereja ya harus seharusnya sudah diangkat ya, dan berada di surga. Nah, pengantin yang telah ada di surga itu sudah berpakaian lengkap dalam perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus di ayat 8 tadi. Nah, saudara, ini di perjamuan kawin anak domba ayat 1 sampai 10. Kemudian hal yang kedua adalah perjamuan Allah. Kalau perjamuan kawin anak domba tadi bagaimana Yesus ditinggikan, dimuliakan oleh pengantinnya atau orang-orang kudus. Nah, di perjamuan Allah ini agak berbeda. Perjamuan Allah ini adalah terkait dengan peperangan ya. Dimulai di ayat 11 itu di mana Yohanes melihat bagaimana surga terbuka, lalu ada seekor kuda putih dan ditunggangi oleh
Ia, dikatakan 11 itu, yang bernama, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi ianya pakai huruf besar ya. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, lalu ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun, kecuali ya ia sendiri yang menunggangi ini. Lalu memakai jubah dan namanya ialah Firman Allah. Ya, kita bisa tahu ini merujuk pada siapa. Jadi penunggang kuda putih, dan kita bisa melihat bagaimana ayat-ayat selanjutnya itu Yesus datang ke dunia untuk berperang dan membinasakan bangsa-bangsa fasik. Inilah peperangan yang akan terjadi ya, dilakukan ya, mulai di ayat 11 sampai 21 ini sangat lengkap, Saudara. Kemudian ada pasukan-pasukan ya yang bersama Kristus, termasuk tentu orang kudus ya. Nah, di ayat 15 kita bisa melihat bagaimana ia ini bisa memukul segala bangsa. Ketika Kristus kembali ke bumi, hadir ke dunia tuh yang kali kedua, dia akan menghukum bangsa-bangsa fasik, Saudara. Maka dikatakan di ayat itu mengembalakan mereka dengan gada besi. Ini berarti ya membinasakan mereka. Kemudian ia memeras anggur, ya, dalam bilangan anggur, menunjukkan bagaimana dahsyatnya hukuman yang Tuhan Yesus berikan kepada bangsa-bangsa orang-orang fasik ini. Di ayat 15 bagaimana melihat kegeraman murka Allah yang sangat-sangat luar biasa, maha kuasa ya. Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu sangat-sangat membenci dosa, Saudara. Lalu kalau dilihat ayat 17, perjamuan Allah atau perjamuan Allah yang besar ya, memang ini menunjukkan satu perang. Ya, kalau di pasal 16 ayat 16 itu di Harmagedon ya. Nah, lepas daripada itu adalah ini peperangan untuk pembinasaan, Saudara. Pembinasaan musuh-musuh Allah yang sedemikian besar, sedemikian banyak, maka memerlukan sekumpulan besar burung-burung ya. Burung-burung untuk apa? Untuk memakan daging mereka, orang-orang fasik itu, bangsa-bangsa yang fasik itu. Jadi perjamuan adalah perjamuan besar, perjamuan yang di mana burung-burung itu didatangkan untuk memakan orang-orang fasik ini. Allah menyediakan makanan yang begitu besar bagi burung-burung sebagai mangsa ya. Jadi ini menunjukkan satu pemandangan yang luar biasa, hukuman terhadap kekejaman dan kejahatan yang dahsyat dari dunia ini juga. Ya. Sehingga Saudara, lanjut kalau kita melihat di ayat ke-19 itu, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi ada sebuah perlawanan juga dari orang-orang fasik atau bangsa-bangsa fasik ini. Tetapi kita bisa melihat bahwasanya kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus mengalahkan ini. Jadi peperangan ini akan berakhir dengan pembinasaan orang-orang fasik, orang-orang yang anti terhadap Kristus atau anti Kristus ya, yang mereka akan dibinasakan di ayat 19 sampai 21, termasuk nabi-nabi palsu, karena banyak sekali nabi-nabi palsu. Di ayat 20 itu disebutkan bagaimana nabi palsu itu memperdaya banyak orang, mengadakan tanda-tanda palsu tentunya. Jadi hari-hari terakhir ini mereka akan berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Tapi kita lihat nasib mereka, bagaimana Tuhan Yesus akan membinasakan nabi-nabi palsu ini, Saudara. Jadi kita bisa melihat yang pertama perjamuan kawin anak domba ini, bagaimana pengantin itu memuliakan Yesus segala macam. Kemudian perjamuan Allah di bagian kedua ini, peperangan antara
Yesus dengan orang-orang fasik, bangsa-bangsa fasik, orang-orang yang anti terhadap Kristus, nabi palsu, dan Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu, memberikan hukuman, membinasakan, dan dengan luar biasa mereka bisa dikalahkan oleh Yesus Kristus, di mana mereka akan dimangsa oleh burung-burung yang dalam skala yang besar itu. Melihat dari dua hal ini, kita bisa tahu bahwasanya amanatnya adalah Yesus memerintah atas umatnya, ya. Jadi pengantinnya memuji Tuhan dan takluk di bawah kekuatan kekuasaan Yesus Kristus. Tapi di sisi yang lain, bagi orang-orang fasik atau bangsa-bangsa fasik, yaitu Yesus membinasakan mereka. Ini satu kondisi yang berbeda, ya, yang kontradiktif bagi orang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Bagaimana nasib mereka akan sangat-sangat berbeda. Bersyukur kita menjadi orang percaya, umat kesayangannya, di mana nanti kita juga akan menjadi orang-orang yang di bawah pemerintahan Kristus Yesus. Nah, karena itu saudara, sebagai penerapannya, sudahkah kita memberitakan kabar baik pada orang lain agar mereka menjadi percaya dan tidak binasa dalam kefasikan? Ingat, orang fasik itu akan dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan Yesus di ayat 11-21 ini. Karena itu tetap dan teruslah untuk bergumul, melakukan juga kabar baik itu, penginjilan kepada orang lain supaya mereka diselamatkan, tidak menjadi orang fasik, bahkan mereka tidak dibinasakan oleh Yesus Kristus. Mari tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan, dan tetap setia dan semangat memberitakan kabar baik. Tuhan yang memampukan kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bisa melihat seperti Yohanes melihat. Pagi ini kita akan bersama-sama himpunan besar yang ada di surga sana. Kita akan nyanyikan haleluya, haleluya 12 kali. Dan ada lagu Handel juga haleluya, ialah surga bergema pagi ini. Haleluya, 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 haleluya.
sembah, Tuhan Yesus, saya sembah, Tuhan Yesus, saya sembah, Tuhan Yesus, saya sembah, Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Syukur Tuhan pagi ini bahwa ada perjamuan besar anak domba yang ada di surga. Banyak himpunan besar menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Dan si penunggang kuda putih Yesus yang setia dan benar, yang mengalahkan semua yang jahat dan semua dimurkai Allah. Tuhan, kami yakin di dalam Yesus Kristus menjadi pemenang-pemenang, dan di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal di surga. Kami mengucap syukur, biar kami terus bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan Tuhan terus menyertai kami semuanya. Biarlah Tuhan memberkati semuanya dengan limpahnya, supaya kami terus jadi berkat, diberkati dalam keluarga, pekerjaan, profesi, pelayanan, studi, setiap langkah hidupnya, dan dilindungi Tuhan supaya tetap sehat tanpa kesakitan, tidak berdosa, melainkan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Allah terus bekerja